Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Somsul Ma'arif dengan NIM 21422105. Di sini saya telah merangkum beberapa materi tentang fikih kontemporer, yakni yang diantaranya yang telah saya rangkum itu ada relasi antara fikih dengan sains, kebudayaan, fikih dengan gender, dan yang didukung oleh pembahasan tentang maqasid syariah dan moderasi fikih. Langsung saja, yang pertama itu ada relasi fikih dengan sains. Fikih yang merupakan hukum Islam berdasarkan interpretasi dari Al-Quran dan hadis itu memiliki hubungan yang erat dengan sains, yang dimana dalam Islam pencarian ilmu itu bagian dari pengetahuan, termasuk ilmu sains, yang dimana itu dianggap sebagai ibadah. Nah, banyak ulama klasik dan kontemporer yang telah menunjukkan berbagai hukum fikih dapat diaplikasikan dan diperbarui seiring dengan perkembangan sains atau perkembangan zaman. Seperti misalnya di dalam hal medis, itu dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum-hukum terkait kesehatan, kebersihan, dan prosedur medis. Dengan demikian, sains dapat membantu dalam mengaplikasikan hukum-hukum fikih dengan lebih akurat dan relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti apa misalnya? Seperti waktu zaman Covid 2019 kemarin. Kan banyak isu yang terkait itu vaksin yang mengandung terbuat dari babi, yang dimana kalau babinya saja itu bagi orang Islam itu haram. Akan tetapi dengan adanya faktor-faktor yang lain, beberapa ulama itu mengatakan boleh karena itu untuk kesehatan banyak umat. Nah, adapun yang kedua ini relasi fikih dengan kebudayaan. Fikih juga berhubungan erat dengan kebudayaan. Hukum fikih tidak berada dalam vakum budaya, melainkan dipraktikkan dalam konteks budaya tertentu. Oleh karena itu, penerapan fikih dapat berbeda-beda sesuai dengan budaya lokal. Islam itu mengakui keberagaman budaya dan tidak menuntut homogenitas dalam praktik beragama, asalkan nilai-nilai dasar syariah juga tetap terjaga. Hal ini tercermin dalam konsep kebiasaan yang diakui dalam fikih sebagai salah satu sumber hukum serta Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kebudayaan lokal dapat mempengaruhi praktik ibadah, pakaian, makanan, dan interaksi sosial. Misalnya kebudayaan, relasi fikih dan dengan kebudayaan itu dalam beribadah lah. Misalnya di Arab itu orang-orang menggunakannya gamis untuk beribadah, tetapi sesampainya di Indonesia oleh Wali Songo itu dirubah karena orang Jawa itu terbiasa dulu menggunakannya seperti kain. Nah, maka dari itu dirubahlah menjadi gamis, itu dirubah, dipotong setengah, yang dikenal zaman sekarang itu dengan sarung gitu. Relasi fikih dengan gender. Nah, ini yang pembahasan yang berikutnya, itu termasuk hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Gender itu kan kata pembeda antara kelamin laki-laki dengan perempuan. Islam menekankan keadilan dan kesetaraan gender, meskipun fikih tradisional terkadang dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ini. Nah, pemikiran fikih kontemporer mencoba untuk mengatasi kesenjangan ini dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Beberapa ulama dan akademisi Islam modern mengadvokasi reinterpretasi teks-teks agama untuk lebih mencerminkan keadilan gender. Ini termasuk isu-isu seperti hak waris, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik perempuan. Nah, relasi fikih dengan gender ini sebenarnya sangat menarik ya teman-teman. Karena apa?
Seperti yang kita ketahui kan banyak sekali permasalahan perempuan meminta kesetaraannya. Padahal itu tidak semua tidak semua lelaki bisa mengerjakan pekerjaan perempuan. Apa misalnya? Menyusui, apakah laki-laki bisa menggantikan menyusui anak? Yang tentu saja yang dimana itu hanya perempuan saja yang bisa menyusui anak. Jadi sebenarnya kesetaraan itu ada batasnya masing-masing, karena tidak semuanya bisa dikerjakan oleh gender yang tidak seharusnya dikerjakan oleh gender tersebut. Misalnya seperti tadilah menyusui, kan tidak mungkin kalau lelaki yang menyusui. Nah, yang berikutnya itu ada makosid syariah. Makosid syariah ini tujuan-tujuan utama dari syariah yang bertujuan untuk memelihara 5 hal. Yang pertama itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, pemahaman makosid syariah dalam mengkontekstualisasikan hukum fikih agar tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman. Misalnya dalam isu kesehatan, perlindungan jiwa menjadi prioritas yang menjustifikasi adopsi prosedur medis baru yang sesuai dengan syariah. Dalam konteks kebudayaan, pemeliharaan agama dan akal dapat mendorong adaptasi budaya lokal yang tidak bertentang dengan nilai-nilai Islam. Jadi di sini makosid syariah itu tujuannya adalah memelihara 5 hal. Yang pertama itu ada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Gitu. Terus yang terakhir itu ada moderasi fikih. Pendekatan yang berusaha menghindari ekstremisme dan mencari jalan tengah dengan penerapan hukum Islam. Moderasi fikih menekankan fleksibilitas, keseimbangan, dan kemaslahatan umat. Dalam konteks sains, kebudayaan, dan gender, moderasi fikih mendorong adaptasi dan penyesuaian hukum-hukum fikih agar tetap relevan dan adil. Misalnya dalam isu gender, moderasi fikih dapat mendorong interpretasi hukum yang lebih inklusif dan setara bagi perempuan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam. Misalnya dalam Nah, ada pula misalnya dengan hubungannya itu dengan misalnya di ajaran Islam itu ada yang dengan bersuci dengan melebihi air 2 kulah. Nah, akan tetapi di zaman yang modern ini itu kan, apalagi di Indonesia ini yang seperti kita ketahui ada Sungai Ciliwung, itu kan melebihi 2 kulah yang pasti. Akan tetapi dengan keadaan air yang kotor tersebut, apakah masih suci? Nah, hal inilah mengapa modernisasi fikih ini atau fikih kontemporer ini sangat diperlukan untuk mempelajari hal tersebut di zaman sekarang. Jadi kesimpulannya adalah relasi antara fikih dengan sains, kebudayaan, dan gender menunjukkan bahwa fikih bukanlah hukum yang statis, melainkan dinamis dan adaptif. Pemahaman makosid syariah dan penerapan modernisasi fikih sangat penting dalam menjaga relevansi dan keadilan hukum Islam dalam konteks zaman yang terus berkembang. Gitu. Misalnya apa hukum-hukum Islam seiring berkembangnya zaman itu? Zakat dahulu kan gandum yang sebagai akad sahnya itu. Akan tetapi di Indonesia ini kita makanan pokoknya itu adalah beras, maka dirubahlah zakat bayarannya menjadi beras. Mungkin kurang lebihnya seperti itu dari rangkuman yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.